Kalau kamu ingin gapai cita-cita, menjadi apa saja yang kamu mau, aku punya satu kata kuncinya. Ayo kita rajin sekolah, walau terkadang kita sedikit malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eka Rianti SPD, guru SD Negeri Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan mengambil tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1 di kelas 3. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya. Hari ini masih diberi sehat. Kita masih bisa belajar seperti biasanya. Baiklah, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2,
Yang lain berdiri, siap-siap nyanyi ya. Oke, sekali lagi aku tanya, siap? Siap ya.
penjumlahan pembagian bilangan caca berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya walaupun tempatnya ditukar-tukar, dia tetap hasilnya tetap sama. Itu kalau penjumlahan ya. Misalnya, Ibu kasih contoh sedikit di sini. A ditambah B sama dengan C. Walaupun B-nya ditaruh di sebelah sini, ditambah A, hasilnya tetap C. Kita kasih dengan angka 8 ditambah 2 sama dengan 10. Iya, 2 ditambah 8 sama dengan 10. Oke, 2 ditambah 8 sama dengan 10. Sama saja ya. Sekarang perhatikan, Ibu akan memutar sebuah video. Video tentang pohon apel, dongeng pohon apel. Diperhatikan ya. Silakan diperhatikan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kamu membutuhkanmu untuk kepentingan. Bisakah kamu membantuku, Bella? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersama beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Oke, tadi sudah disimak videonya? Sudah, baiklah. Kalau videonya sudah disimak, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit. Tadi videonya video apa? Pohon apel yang tulus. Di sana tadi siapa aja tokoh yang ada di dalam dongeng tadi? Pohon apel itu, terus apa lagi? Anak laki-laki. Pohon apel dan anak laki-laki ya tokoh pemerannya. Ya betul sekali. Pemerannya itu adalah pohon apel dan anak laki-laki. Di sana tadi ada pesan tidak? Pesannya apa? Apa pesannya? Ayo, apa pesan dari cerita tadi? Siapa yang tahu apa pesannya? Kita harus saling menolong, boleh. Kemudian apa lagi? Kita harus apa lagi? Saling memberikan bantuan. Oke, bagus sekali jawabannya. Kita ini harus saling menolong. Kemudian harus saling memberikan bantuan. Dari sini, dari dongeng tadi, ada tidak yang mau kamu tanya tentang dongeng tadi? Ada tidak yang bertanya? Paham ya? Berarti paham. Kalau tidak ada yang bertanyakan, berarti kita sudah paham semua. Kan? Kita mempelajari tentang sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan. Kemarin kita sudah diberi contoh, misalnya
di sebelah kanannya ada berapa? Hitung, Peta. Berapa itu? 4. Oke, hasilnya berapa semuanya? Ya, sama dengan tulis 6. Sekarang ditukar tempatnya, Peta. Yang 4 ditaruh sebelah situ, yang berat. Nah, silakan ditulis. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Iya, betul sekali. Berarti silakan duduk. Terima kasih ya. Berarti sifat komutatif pada penjumlahan ini walaupun ditukar tempatnya hasilnya tetap sama. Itulah namanya sifat komutatif. Coba berapa lagi kamu mau? Tuliskan contohnya. Sebutkan aja angka berapa? Berapa? 8. Boleh. Tambah berapa? 4. Berapa 8 tambah 4? 12. Sekarang kita tukar. Coba kalau 4-nya kita taruh sini, 8-nya taruh sini. Coba dihitung. Sama nggak hasilnya? Sama. Tetap 12. Tetap 12. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tentang sifat pertukaran pada penjumlahan ada yang mau bertanya tidak? Cukup? Cukup. Kalau sudah mengerti, berarti sekarang buka bukunya, dicari bacaan pohon apel yang tulus. Sekarang ibu mau kamu membaca pohon apel yang tulus itu satu orang kebagian satu paragraf. Dimulai dari Ani Sahara, dibaca yang kencang, pakai tanda-tanda titik tanda komanya, kemudian dengan intonasi yang jelas. Silakan dari judulnya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Oke, lanjut ke Peta. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu bantuku? Lanjut, Ratika. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku itu untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang-cabang pohon dan dibagi dengan. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Terus, lanjut. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel, tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Lanjut. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah, itu indah lama dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Lanjut, Ipa. Dari awal lagi. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Oke, lanjut.
kami mengusulkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Oke, sudah baca semua ya. Alhamdulillah membacanya sudah lancar semua. Yang belum lancar, tolong dilancarkan lagi di rumah. Rajin-rajin belajar membaca. Kemudian kita kan punya pojok baca. Pagi-pagi sebelum memulai belajar, boleh membaca buku. Sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Ini dikerjakan per kelompok ya. Per kelompok artinya berdiskusi bersama kelompoknya. Diisi. Silakan didiskusikan tentang dongeng tadi, kemudian tentang sifat pertukaran pada penjumlahan tadi. Ya, silakan dikerjakan. Merapat, duduknya merapat kalau kejauhan. Kalau kejauhan duduknya merapat saja. Silakan. Silakan dibuka. Dimulai dari sekarang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kasih nama seperti ini. Iya, kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1. Isinya sama-sama. Mendekat saja biar rapat, biar bisa berdiskusi. Duduknya mendekat. Ya, harinya hari apa? Selasa. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan. Ya. Hari ini tanggal 15. Kemarin kan hari pramuka, tanggal 14, sekarang tanggal 15. Hah? Tanggal 15 Agustus 2023. Terus nah, oke. Isi ya. Iya di sini kan. Oke, nanti dibacakan ke depan hasil dari kerja kelompok kamu itu dibacakan ke depan. Ya dijawab, ditulis. Iya betul di sini. Titik-titiknya tuh. Silakan diisi biar nggak ketinggalan. Oke, kerjasama yang bagus, kerjasama ya, bareng-bareng. Ya. Oke, silakan ditulis. Ayo kerjasama cepat nanti ketinggalan dengan kawannya. Oke. Apa? Iya, kan 2. Oke, coba gimana caranya? Oke, kelompok 2 sudah selesai. Oke, bagus. Sini, coba ibu lihat. Yo, yang lain segera menyusul, yang lain. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Silakan dibawa sini. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Nih. Oke, setelah selesai semua,
merasa kesepian dan sedih. Dia tak pernah kembali sejak saat itu. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis bahagia. Oke, berarti di akhir cerita pohon apelnya itu kenapa? Oke, menangis bahagia. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk perwakilan dari kelompok 2. Pohon apel anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain sama temannya? Senang dan gembira. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Memberikan cabang-cabang pohon apel. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena anak laki-laki itu tidak pernah kembali lagi. Di akhir cerita, mengapa pohon apel kembali lagi? Oke, dia menangis karena laki-laki. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu kelompok 3 perwakilan silakan depan. Ayo, teman saya. Yuk, yang lain dengarkan. 350 tambah 200 sama dengan 350 sama dengan 350 tambah 200. Yo. 500 tambah 220 sama dengan 720. 220 tambah 500 sama dengan 220. 720. Jadi 500 tambah 220 sama dengan 220 tambah 500. Oke, cukup. Jadi, di sifat pertukaran komutatif, walaupun dipindah-pindah tempatnya masih tetap, hasilnya masih tetap. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa hari ini? Oke, kami mohon apa? Terus apa lagi? Sifat pertukaran pada penjumlahan. Oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang untuk evaluasi, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah membacanya hari ini tadi? Bagaimana perasaannya? Senang, bahagia. Oke. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Apa? Yang paling disukai apa dari pelajaran hari ini? Oke, mendengarkan dongeng, menonton dongeng. Kemudian apa lagi? Menjawab pertanyaan tentang pertukaran dengan secara ke kelompok. Ya, itu yang kamu sukai. Oke, itu yang kita sukai. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Besok kita akan belajar tentang pertumbuhan pada hewan. Untuk mengakhiri pelajaran, kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah dari Pak yang Harapan Bisa. Oke, siap. Yuk berdiri semua. Sambil gerak ya. Sambil gerak biar semangat.
Oke.